adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali dengan Kak Ina di sini yang akan memberitakan firman Tuhan lewat bacaan yang akan kita dengarkan bersama. Walaupun di rumah, kita tetap harus berserah kepada Tuhan dan penuh dengan sukacita menerima firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya kita persiapkan dulu Alkitab kita bagi adik-adik yang sudah bisa membaca. Dari Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel, pasal yang ke-36, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, Yehezkiel 36, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Adik-adik, sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat kembali bersukacita untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan diberikan nanti akan senantiasa menambahkan pengetahuan yang baru buat adik-adik kami dan juga buat hamba sendiri, bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan baca bersama-sama kitab dari Perjanjian Lama, Yehezkiel 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang berbunyi demikian. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Itu firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, kita mau dengar nih ceritanya tentang Yehezkiel, atau Bapak Yehezkiel lah ya kita sebut. Bapak Yehezkiel ini, dia dipersiapkan Tuhan untuk menjadi nabi. Nah, Bapak Yehezkiel itu lahir dari sebuah keluarga di mana bapaknya adalah seorang imam yang bernama Buzi. Nah, dia tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya. Dan ia dibawa ke tempat pembuangan bersama bangsa Israel. Nama tempatnya adalah Babel. Di tempat pembuangan itu, ketika dia berusia 30 tahun, pada saat dia berusia 30 tahun, apa yang terjadi adik-adik? Hidupnya menyenangkan? Tidak. Apa sih pembuangan itu?
Tempat pembuangan itu adalah tempat yang sangat tidak mengenakan. Semuanya serba terbatas. Tempat tinggalnya harus bersama-sama dengan orang lain, lalu harus berbagi makanan, harus berbagi minuman, kemudian tidurnya berdesak-desakan, dan sangat tidak mengenakan. Dan adik-adik, pada saat itu, Allah meminta Yehezkiel untuk menjadi nabi. Dia dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi. Karena memang sesuai dengan namanya, bahwa di sini Yehezkiel artinya adalah Allah menguatkan. Siapa di sini adik-adik yang punya nama Yehezkiel? Luar biasa ya. Artinya Allah menguatkan. Nah, adik-adik, Nabi Yehezkiel ini dipersiapkan Allah untuk menegur, menasehati, bahkan menghiburkan bangsa Israel, terutama di saat mereka bersama-sama ada di tempat pembuangan. Dan semua itu tertulis di dalam kitab ini, di dalam kitab Yehezkiel. Tepatnya di dalam kitab yang ada di dalam pasal yang ke-36. Bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel dan Tuhan akan membalas pegunungan Edom. Tadi salah satu kata-kata yang ada di pasal yang ada di dalam pasal 36 ayat 1 sampai 7. Adik-adik, hari ini kita mendengar tentang bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Puluhan tahun lamanya di Babel. Sangat tidak enak. Kalau mungkin sekarang tepatnya bagi para pengungsi, korban bencana alam, mereka harus pindah dari tempatnya yang enak, pindah ke tempat penampungan. Misalnya yang baru-baru terjadi adalah gempa bumi. Gempa bumi di salah satu provinsi di Maluku, tepatnya di kota Ambon. Setiap saat itu terjadi gempa bumi. Jadi mereka tidak bisa hidup tenang, ketakutan, sehingga mereka harus pindah dari rumahnya ke tempat penampungan atau tempat pengungsian. Adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Di sini tidak enak. Ada yang menangis karena mungkin kelaparan, atau mungkin orang tuanya tidak ada. Kemudian mereka harus menjemur pakaian di mana saja. Lalu mereka harus berbagi makanan dan lain sebagainya. Sementara mungkin itu tidak pernah dialami sebelumnya di rumah mereka masing-masing. Enggak enak sekali. Hidup serba terbatas dan kekurangan. Nah, di saat kondisi seperti ini, satu hal yang mereka minta adalah pertolongan dari Tuhan. Dan saat itu, lewat Bapak Yehezkiel, bahwa Allah akan memberikan mereka pertolongan tepat pada waktunya. Kita hanya meminta. Seperti adik-adik misalnya. Adik-adik selama ini mungkin yang masih kecil-kecil belum bisa kan pakai sepatu sendiri, apalagi sepatu yang tali-tali. Aduh, susah sekali. Kakak pun waktu masih kecil mengalaminya. Tapi Tuhan mengirimkan penolong. Lewat siapa? Mama, papa, mungkin opa atau oma, atau mungkin kakak yang lebih besar untuk memasangkan tali sepatu. Nah, selama adik-adik belum bisa, adik-adik membutuhkan pertolongan. Tuhan kirimkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu misalnya, ada adik-adik yang belum bersekolah, diajarkan oleh mamanya bagaimana cara makan. Wah, nah lihat ya, bagaimana cara memegang gelas. Karena dulunya pakai dot, nah sekarang harus pakai gelas. Bagaimana caranya? Lalu bagaimana makan yang baik? Semua ini dipersiapkan oleh orang tua kita dengan baik, supaya di saat nanti kita sudah bersekolah, kita tidak mendapatkan kesulitan. Karena di saat kita bersekolah, papa mama kita tidak bisa ikut di dalam kelas. Pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan mungkin buat adik-adik yang sudah bersekolah, yang sudah mau masuki jenjang SMP, sekolah lanjutan pertama, adik-adik akan mungkin mengalami kesulitan. Aduh, gimana ya? Saya nggak bisa pelajaran matematika. Atau, aduh, gimana ya? Saya nggak bisa pelajaran bahasa Inggris. Atau tidak bisa pelajaran-pelajaran yang lain. Tuhan bisa mengirimkan penolong buat kita lewat guru yang baik, yang bisa kita bertanya pada guru-guru kita yang sekolah, atau mungkin lewat kakak-kakak kita yang sudah berpendidikannya lebih dari kita, atau mungkin lewat teman-teman kita yang mereka memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik dari kita.
tidak ada salahnya Tuhan mengirimkan siapa saja untuk menolong kita. Tapi adik-adik harus ingat bahwa permintaan itu tidak akan Tuhan berikan begitu saja bila kita tidak memintanya dengan sungguh. Lewat apa? Dengan cara selalu berdoa. Berdoa adalah komunikasi yang baik yang harus selalu kita ingat sebagai orang Kristen, orang yang percaya bahwa lewat doa Tuhan mendengarkan permohonan-permohonan kita dan pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Seperti sekarang ini yang sedang kita alami. Banyak sekali permasalahan khususnya di Indonesia. Walaupun di seluruh dunia juga mengalaminya. Tapi akhirnya apa? Kita tidak bisa sekolah. Karena apa? Karena virus corona. Kita nggak bisa sekolah minggu, kenapa sih? Karena virus corona. Kita nggak bisa jalan-jalan, kenapa sih? Karena virus corona. Tapi kita tidak boleh mengeluh. Namun kita harus mengikuti saran pemerintah untuk selalu cuci tangan sebelum makan, setelah memegang mainan, lalu harus menggunakan masker kalau keluar rumah. Semua itu demi kebaikan kita. Harus minum air putih yang banyak, harus makan makanan yang bergizi. Adik-adik harus bersyukur dengan apapun yang ada di rumah. Tidak boleh mengeluh. Karena di pengungsian kita tidak bisa minta, "Ma, saya minta makanan yang enak dong." Nggak bisa. Atau misalnya, "Saya ingin tidur di kasur yang empuk dong." Nggak bisa. Jadi kita harus menjadi manusia-manusia yang bersyukur dengan kondisi apapun. Dan lewat firman hari ini kita bisa sama-sama diingatkan bahwa Tuhan adalah penolong yang sangat-sangat luar biasa baik buat kita. Dan pertolongan Tuhan itu selalu ada buat setiap orang yang meminta dengan sungguh-sungguh lewat doa. Karena Tuhan adalah penolong kita yang sejati. Jadi kita harus bersyukur mempunyai Allah, mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Semoga adik-adik selalu dipelihara dalam kasih sayang Tuhan setiap saat bersama orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, ada ayat hafalan adik-adik dari Mazmur 42 ayat 6b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya dan Allahku penolongku. Dihafalkan ya. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah penolong sejati buat kami. Di saat situasi dan kondisi yang kurang baik saat ini karena virus corona, kami percaya Tuhan juga yang akan menolong kami untuk bisa menangani semua masalah ini. Dan khususnya kami dapat melewati itu bersama Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan, juga sukacita dan damai sejahtera untuk anak-anak kami bersama keluarganya di rumah. Berikan anak-anak kami yang sudah bersekolah juga semangat untuk tetap belajar di rumah, untuk mereka memasuki masa-masa ujian, dan khususnya untuk penilaian akhir tahun. Biarlah Tuhan akan berikan nilai yang terbaik sesuai dengan kerja keras yang sudah mereka lakukan selama ini. Kami mohon kiranya Tuhan juga akan memberikan selalu kemampuan kepada pemerintah bangsa kami agar mereka juga bisa menanggulangi permasalahan karena virus corona ini dengan baik, karena semua itu atas pertolongan Tuhan semata. Tuhan, dengarkan doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.